Sore, perkenalkan nama saya Nelvi Novitasari Menrova. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan martabat dalam Islam. Martabat adalah hak seorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut dari abad pencerahan, yang artinya seseorang tersebut berhak untuk dihargai dan dihormati karena setiap orang memiliki hak yang selalu melekat pada diri masing-masing. Contohnya, kita sebagai mahasiswa harus menghargai dan menghormati para dosen-dosen kita yang ada di Stikes, bahkan bukan hanya para dosen, tetapi orang tua, orang yang lebih tua daripada kita, sesama manusia yang lebih tua atau umurnya lebih tinggi daripada kita. Kita harus menghormati mereka, dan begitu sebaliknya, mereka akan menghargai dan menghormati kita juga. Martabat dan derajat manusia dibanding makhluk lainnya ialah yang paling tinggi, karena dibekali akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, serta nafsu untuk atau keinginan sebagai pendorong. Bahkan manusia diberi kemampuan untuk berbicara sesuai bahasa masing-masing, yang artinya manusia itulah yang paling tinggi martabatnya dari segala makhluk hidup di dunia ini, karena manusialah yang diberi kemampuan yang lebih tinggi oleh Sang Pencipta, karena telah dibekali akal pikiran yang dapat berpikir jernih dan berpikir baik, yang dapat mewujudkan rasa menghormati dan menghargai sesama manusia, dan dapat menerapkan martabat itu dalam dirinya masing-masing. Yang selanjutnya, tinggi dan rendahnya martabat dan derajat manusia tergantung masing-masing mereka dalam menggunakan akal, hati, atau perasaan serta nafsunya untuk hal-hal baik atau buruk. Dengan kelebihan-kelebihan sebagai makhluk paling sempurna tersebut, maka manusia dijadikan khalifah di muka bumi, atau mengelola bumi atau memelihara alam. Yang artinya, martabat seseorang dapat dilihat dari pola pikir, akal sehatnya seseorang. Jika seseorang itu berpikir dengan akal sehat yang bersih dan baik, maka martabat dalam dirinya itu memiliki derajat yang tinggi. Tapi jika seorang itu memiliki pola pikir yang kotor dan tidak baik, maka sebaliknya martabat yang ia miliki bisa dibilang rendah atau tidak ada sama sekali. Nah, tingkat martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa contoh atau proses. Yang pertama yaitu taubat, yang dimana taubat maksudnya ini manusia yang dulunya banyak kesalahan dan selalu berpikir kotor ataupun memiliki perbuatan yang tidak baik, setelah ia menyadari dan bertaubat di hadapan Sang Pencipta dan meluruskan jalan yang ia lalui dengan mengubah pola pikir, perilaku atau perbuatannya dengan baik, maka martabatnya akan meningkat dan menjadi lebih tinggi dan menjadi berkenan kepada Sang Pencipta. Nah, yang kedua, memelihara diri dari perbuatan yang makruh, syubhat, dan apalagi yang haram. Yang artinya kita sebagai makhluk sempurna yang dipilih oleh Allah harus mendekatkan diri lebih lagi kepadanya dengan cara selalu mengingat Allah dan perintah yang telah Ia berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu merasa miskin diri dari segala. Artinya kita tidak boleh berlaku sombong dan memegahkan diri kepada orang lain. Kita itu harus merendahkan diri dan selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, menolong sesama yang kesusahan dan membantu dengan setulus hati dan seikhlas hati tanpa mengharapkan imbalan atau jasa berupa uang atau apapun itu. Dan yang keempat yaitu meninggalkan akan kesenangan dunia yang dapat merintangi hati terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya tidak melakukan perbuatan yang dapat melukai hati Tuhan Yang Maha Esa, seperti perbuatan duniawi yang serba merosok ke penjuru dunia. Contohnya penggunaan narkoba, seks bebas, perjudian, perbuatan yang bersifat haram, dan hal-hal duniawi yang lain yang membuat hati Tuhan Yesus menangis. Yang kelima, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya. Nah, yang ini artinya kita sebagai manusia pasti banyak cobaan yang terjadi dalam
hidup kita. Nah, untuk melewati itu semua, kita harus bersabar dan terus berdoa akan hal yang telah menimpa kita. Kita juga bersabar dalam menjalani hidup yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan selalu memohon untuk dibebaskan dari segala cobaan yang ada, bukan malah melawan atau sebaliknya. Nah, yang keenam, meningkatkan ketakwaan dan takwa'al kepadanya. Artinya kita harus tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, menuruti segala perintah yang Ia berikan dan selalu berkenan memohon pengampunan kepadanya. Yang ketujuh, melazimkan murakabah atau mengawasi atau introspeksi diri. Artinya kita sebagai manusia harus introspeksi diri terhadap diri kita sendiri, melihat mana yang salah dan yang harus dibenarkan, agar martabat kita dapat menjadi lebih tinggi derajatnya dengan cara mengubah pola pikir yang tidak baik menjadi baik, dan tingkah laku yang tidak baik menjadi baik. Dan kita jangan mengintrospeksi diri orang lain sebelum kita mengintrospeksi diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, yang kedelapan, melazimkan renungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus mengawasi dan mengintrospeksi diri apakah apa yang kita lakukan tidak hari berkenaan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan tidak sama sekali. Kalau tidak, maka kita rubah hal itu. Kita jadikan renungan hidup untuk kebesaran Allah atau Sang Pencipta. Kesembilan, meningkatkan kedekatan diri terhadapnya dengan cara menetapkan ingatan kepadanya, yang artinya kita manusia sebagai makhluk sempurna yang dipilih oleh Allah harus mendekatkan diri lebih lagi kepadanya dengan cara selalu mengingat Allah dan perintah yang telah Ia berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir yaitu mempunyai rasa takut. Dan rasa takut ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yang artinya kita harus takut akan Allah, akan semua yang Ia perintahkan, dan kita sebagai manusia yang Ia ciptakan tidak boleh menentang perintah yang telah Ia berikan kepada kita. Itulah tingkat martabat dalam hidup kita yang perlu kita perbarui dan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, seterusnya kita masuk contoh menjalankan martabat dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 7 dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai, yang dimana kita harus saling menghargai sesama kita, dan lebih lagi meningkatkan rasa menghargai, bahkan rasa peduli terhadap seseorang yang telah membuat kita merasa kecewa, sakit hati, bahkan benci sekalipun. Sikap kita ini yang disebut sebagai anak Tuhan, yang dimana menunjukkan bahwa rasa menghargai sesama itu ada dalam diri kita. Yang kedua, tidak boleh bersikap sewenang-wenang, yang dimana tidak boleh bersikap lebih atau bersikap merasa lebih dari yang lain dan bisa melakukan apapun hal yang kita mau, walaupun tidak berkenaan dengan seseorang. Sikap yang baik itu yaitu bersikap yang sewajarnya dan bersikap yang sebetulnya, yang tidak membuat orang sakit hati kepada kita, bahkan merasa benci kepada kita. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, yang artinya kita harus mengakui bahwa derajat kita dengan yang lain itu sama dan tidak ada yang lebih, serta hak dan kewajiban yang kita lakukan sesuai dengan apa yang semestinya, sehingga tidak membuat orang lain merasa merugikan, bahkan menjatuhkan. Yang keempat yaitu saling mencintai antar sesama manusia. Artinya kita sebagai manusia harus penuh dengan damai dan bukan mencari permusuhan dengan sesama, saling menolong untuk membantu tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan jasa dari orang tersebut. Karena itu juga bersifat mencintai sesama. Nah, yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan, yang artinya berani memberitahukan kebenaran yang terjadi dan bukan membenarkan kesalahan yang telah dilakukan, dan dalam hal ini harus adanya rasa keadilan dan kejujuran. Berani mengungkapkan yang benar, maka kesalahan yang terjadi pasti bisa diungkapkan dengan baik. Bukan juga sebaliknya, kita menyembunyikan kesalahan orang tersebut yang sudah berbuat dosa atau tidak dengan sebenarnya. Jadi kita harus membela kebenaran dan kita harus jujur untuk mengungkapkannya, agar kita bisa tahu dan mengerti apa yang telah ia lakukan. Nah, di situ adalah keadilan dan kejujuran. Yang keenam, selalu bersikap
Jujur dalam kehidupan sehari-hari artinya tidak berbohong dan selalu berkata jujur, bersikap benar dan selalu terpuji, karena itu adalah hal yang membuat martabat kita terpuji. Yang ketujuh, menghormati sesama manusia tanpa membedakan agama, kedudukan sosial, warna kulit, suku, dan bangsa. Artinya menghargai sesama manusia, kedudukannya, perbedaan apapun itu kita harus menghargai. Karena kita memiliki martabat yang sederajat di dunia ini. Nah, itulah tadi tentang martabat. Demikianlah penjelasan saya mengenai martabat. Jika ada kesalahan saya dalam tutur kata saya ataupun sikap saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Karena demikianlah penjelasan saya ucapkan terima kasih.